Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat bertemu via Zoom. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ibu tim edukasi PKRS, terima kasih saya aturkan atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan tentang pencegahan nyeri pinggang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kita tahu memang nyeri pinggang itu hampir semua orang akan mengalaminya. Bisa dikatakan 75% dari seluruh penduduk dunia ini pasti mengalami nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggang itu bisa timbul terus-menerus, ataupun nyeri pinggang itu bisa terputus-putus. Bisa juga nyeri pinggang itu timbul di satu sisi pinggang, ataupun nyeri pinggang itu bisa timbul di kedua sisi pinggang. Bahkan ada yang menjalar ke kaki, satu sisi kaki ataupun kedua sisi kaki. Nah, nyeri pinggang itu apa sih? Nah, nyeri pinggang itu diartikan sebenarnya nyeri mulai yang dirasakan, mulai di bawah daripada lengkungan dari iga yang paling bawah, yaitu di sisi pinggang kita, sampai ke lipatan bokong. Ya, kalau lipatan bokongnya itu, maaf kalau bahasa kita itu adalah pantatnya ya, maaf bahasanya. Jadi sampai ke lipatan itu timbul adanya nyeri. Nyerinya bisa hanya di pinggang saja, bahkan juga nyerinya bisa menjalar sampai ke kedua tungkai, sampai ke kaki. Nah, nyeri itu bisa sering sekali timbul kalau melakukan aktivitas sehari-hari. Sering itu karena apa? Karena trauma ototnya, bisa karena trauma di tulang belakangnya, bisa karena melakukan satu aktivitas yang tidak sesuai ataupun tidak ergonomik. Misalnya kita dalam bekerja, duduk di meja, tapi mau ngambil sesuatu ada di belakang kita malas bangun, tetapi kita muterkan badan yang terlalu jauh, itu juga menimbulkan nyeri. Nah, ataupun kita dalam seorang petugas kesehatan, dalam melayani pasien, posisi kita terlalu jauh dengan pasien sehingga jangkauannya terlalu jauh, mengakibatkan itu juga menimbulkan strain yang berlebihan pada otot yang menimbulkan nyeri pinggang. Nah, kadang-kadang nyeri juga bisa timbul karena saat kita melakukan angkat berat, ataupun kita juga melakukan posisi. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka mengangkat pot berat. Nah, itu juga menimbulkan nyeri pinggang. Kemudian, melakukan gerakan secara berulang-ulang dan melakukan gerakan secara dadakan. Nah, itu juga menimbulkan nyeri pinggang. Kemudian, dari satu posisi yang terlalu lama, misalnya duduk lama, ataupun tempat duduknya tidak nyaman, juga penyebab ataupun pencetus daripada nyeri pinggang kita. Nah, kita lihat bahwa tadi seperti saya sampaikan bahwa 75% ataupun lebih kadang-kadang seseorang akan menderita sakit pinggang. Itu berbagai macam penyebabnya. Nah, sebagian besar itu adalah karena salah. Rata-rata kalau kita mengangkat sesuatu pasti deh seperti ini. Sebenarnya ini adalah posisi yang salah cara kita mengangkat. Nah, orang yang sakit pinggang bukan berarti sudah sakit dia tidak kambuh lagi. Pastinya akan terulang-ulang sakit pinggangnya. Makanya perlu dilakukan pencegahannya, ataupun kita perlu memberikan edukasi. Bagaimana sih cara mencegahnya? Bagaimana cara kita melakukan sesuatu kegiatan? Bagaimana cara kita duduk? Bagaimana kita berdiri? Bagaimana kita mengangkat barang? Insya Allah nanti akan saya berikan teknik-tekniknya. Nah, sebelum kita lanjut, baiklah kita harus, Bapak Ibu sekalian, sedikit saya informasikan bahwa tulang belakang kita ini ada sebanyak 33 ruas yang terdiri mulai dari leher ini, leher ada 7 ruas, kemudian daripada toraknya itu ada 12 ruas, toraknya itu bersambung ke depannya itulah bersama dengan 3. Ya, kemudian tulang pinggang ini ada 5 ruas, kemudian tulang sacrum ini ada 5 ruas yang bersatu menyatu dia menjadi satu, kemudian tulang ekor ada 3 ruas juga menyatu. Nah, tulang belakang ini
Dia berfungsi adalah menopang tubuh, bagian atas tubuh sebagai pelindung dari struktur saraf. Nah, struktur saraf di dalamnya ada saraf nih, dalam tulang ini ada sumsum tulang. Nah, ini sumsum tulang. Nah, itu posisinya ada di dalam dilindungi oleh tulang belakang ini. Dan ada sarafnya, ya berarti ini. Kemudian ada pembuluh darahnya. Nah, fungsi dia adalah menegakkan tubuh kita. Nah, jadi di tulang belakang ini dia tidak hanya tulang saja, dia ada pengikatnya. Pengikat yang tidak aktif disebut dengan ligamen ataupun otot. Nah, otot atau bahasa umumnya kita adalah daging kita tuh. Kemudian ada sarafnya, ada pembuluh darah, terbentang mulai dari apa di bawah, mulai dari bawah kepala di sini sampai ke tulang ekor. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa tanda dan gejala daripada sakit pinggang itu sebenarnya banyak ya, tergantung daripada penyebabnya. Di antara lain adalah pinggang pegel, kaku, ataupun nyeri ditusuk-tusuk, ataupun kadang-kadang nyerinya seperti terasa panas, macam-macam keluhannya. Kemudian ada nyeri menjalar dari pinggang hingga bokong bahkan sampai ke kaki. Bisa satu sisi, bisa juga dua sisi. Kemudian sulit untuk bergerak dan berdiri tegak. Karena nyeri, seseorang pasti mencari posisi yang nyaman. Jadi membungkukkan dirinya kadang-kadang akibat dalam waktu yang lama sehingga mengakibatkan posisinya menjadi bungkuk. Karena kalau dia seseorang yang nyeri pinggang saat berdiri ataupun tegak, pasti ada nyeri. Karena apa? Ada terulur daripada otot-ototnya. Nah, disitulah yang perlu nanti kita memberikan tekniknya bagaimana seharusnya dilakukan. Kemudian, sakit kadang-kadang memburuk di malam hari. Nah, bisa kadang-kadang waktu tidur itu terganggu karena nyeri berlebihan. Nah, itu terprovokasi karena posisi tidur yang salah akan semakin nyeri. Kemudian nyeri juga apabila duduk terlalu lama. Kemudian sakit akan terasa saat membungkuk, ya. Kemudian saat mengangkat benda berat ataupun saat berjalan. Bisa juga kalau lebih lanjutnya apabila sudah ada penekanan pada sarafnya itu akan menimbulkan terasa tungkainya terasa lemah ataupun kebas-kebas tergantung pada letak saraf yang terkena. Nah, sebenarnya penyebab daripada nyeri pinggang itu bisa bermacam-macam. Di antara lain infeksi juga menimbulkan nyeri pinggang, trauma bisa, kemudian perjalanan nyeri dari organ visceral, maksudnya organ-organ dalam, misalnya sakit ginjal, ataupun lambung bisa juga menimbulkan nyeri pinggang. Kemudian proses degeneratif. Proses degeneratif ini karena faktor usia yang sering kita kenal dengan adanya pengapuran, itu juga menimbulkan nyeri pinggang. Kemudian ada keganasan, kemudian ada gangguan metabolik, dan kemudian ketegangan otot, cedera otot, ataupun penggunaan yang berlebihan terkait dengan tulang belakang. Kemudian obesitas Bapak Ibu sekalian ataupun kegemukan juga menimbulkan nyeri pinggang. Kemudian faktor usia juga menimbulkan nyeri pinggang. Kalau di tulang belakang, nyeri pinggang itu biasanya karena HNP yang sering kita kenal. Atau Bapak Ibu sekalian sering sekali sakitnya apa Bu? HNP dibilang. Hernia nucleus pulposus ya. HNP ini kita tahu bahwa tulang belakang itu terdiri dari susunan tulang-tulang yang tadi dari leher sampai ke bawah itu ada 33 ruas. Di antara satu ruas di tulang, terutama di pinggang nih ya, di antara satu ruas dengan ruas yang lainnya itu ada bantalan sendi. Ya, di dalam bantalan sendi itu ada namanya inti atau nukleus. Apabila kita mengangkat berat dalam mengangkat sesuatu yang berat dalam posisi membungkuk, itu intinya akan keluar sehingga tidak pada tempatnya lagi karena keluarnya itu akan menekan saraf yang sering dikenal dengan saraf terjepit. Itulah yang menimbulkan rasa nyeri. Kemudian bisa juga pada tulang belakang ini karena faktor degeneratif. Faktor degeneratif karena faktor usia. Faktor degeneratif bisa pada diskusnya atau batalan sendinya itu, ataupun bisa pada tulangnya yang disebut dengan pengapuran ya, atau medisnya spondylosis. Kemudian ada juga spondylolistesis atau pergeseran. Pergeseran tulang bisa karena jatuh,
karena tabrakan, itu tulang belakang bisa bergeser dia. Akibat tulang belakangnya bergeser, menimbulkan penekanan pada saraf sehingga menimbulkan nyeri. Kemudian stenosis pada spinal, hal yang sama ini terjadi kekakuan pada sendi di tulang belakang karena dia foramennya ataupun lubang untuk keluar sarafnya juga menjadi mengecil, menimbulkan rasa nyeri. Kemudian adanya rematik pada tulang belakang. Kemudian posisi tulang belakang yang berubah karena tulang belakang kita dia akan mengikuti apa kehendak kita. Misalnya kita menginginkan karena sakit kita selalu membungkuk. Nah, terjadilah bongkok tulang kita ke depan, namanya kifosis. Ataupun kita sering posisinya cari posisi miring. Posisi miring itu yang enak. Timbullah tulang belakang kita seperti huruf S ataupun huruf C yang dikenal dengan skoliosis. Ataupun kadang-kadang kita posisi karena suka sekali pakai hak tinggi, posisi di pinggang itu terlalu melengkung, disebut dengan hiperlordosis. Nah, itu kesemuanya itu juga akan menimbulkan nyeri pada pinggang. Nah, bagaimana sih supaya pinggang itu tidak nyeri? Nah, hal-hal yang tadi itu kita sampaikan, itu yang harus kita lakukan adalah kita harus mengurangi stres pada pinggang. Seperti cara mengangkat, kita harus mengangkat dengan menekuk lutut, bukan dengan membungkukkan pinggang. Nah, kemudian pertahankan ketegarisan tulang belakang. Ini tulang belakang ini harus lurus, harus tegak lurus, jangan membungkuk. Jadi harus kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari adalah prinsip ergonomis. Kemudian perbaiki postur kita. Misalnya kita tadi ada terlalu tulang belakang kita sudah membungkuk, terjadi kifosis, ataupun skoliosis, ataupun tadi terjadi hiperlordosis, terlalu tulang belakang kita terlalu melengkung. Nah, itu juga menimbulkan harus kita koreksi. Dengan kita koreksi ini, insya Allah kita akan terhindar dari sakit pinggang. Kemudian rata-rata nih ibu-ibu nih, kalau dinas ataupun kemana itu selalu sering sekali menggunakan sepatu yang hak tinggi, sampai 5 cm ataupun bahkan ada yang 12-15 cm. Nah, itu tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita gunakan karena akan menimbulkan hiperlordosis ataupun lengkungan tulang belakang terlalu berlebihan. Yang direkomendasikan adalah kita menggunakan hak sepatu itu ukuran 2-3 cm. Kita menggunakan sepatu yang flat juga tidak baik karena juga akan menimbulkan rasa nyeri. Kemudian duduk juga dengan postur yang benar dan hindari duduk lama. Nah, kalau kita duduk, usahakan kita posisi seperti saya duduk di sofa ini kan agak lebar. Nah, kalau misalnya terlalu jauh kita membungkuk, kalau saya duduk seperti ini nggak lama pinggang saya akan sakit. Tapi kalau saya ganjal dengan bantal, maka posisi tulang belakang saya sehingga alignment ataupun tulang belakang itu akan di posisi garis lurus, sehingga itu mencegah nyeri pinggang. Kemudian kalau kita melakukan sesuatu, misalnya berdiri lama ataupun duduk lama, usahakan tidak lebih dari 2 jam. Kalau udah melebihi dari 2 jam, kerja otot di pinggang itu terlalu berat, sehingga sangat terprovokasi terjadinya nyeri pinggang. Kemudian mengangkat beban dengan benar, itu yang harus kita lakukan. Bila perlu, gunakan lumbar korset untuk melindungi daripada pinggang. Kadang-kadang kita kalau hari-hari libur, terlupakan mau beres-beres rumah, dorong lemari, atau merubah posisi kamar. Nah, itu yang sangat memprovokasi posisi yang benar ataupun dengan posisi ergonomis. Kemudian obesitas ataupun berat badan yang berlebihan juga menimbulkan nyeri pinggang. Kenapa? Karena orang-orang yang obesitas pasti posturnya berubah. Perutnya besar sehingga tulang belakang itu terlalu berlebihan lengkungannya, itu yang menimbulkan strain yang berlebihan pada otot-ototnya. Kemudian berolahraga secara teratur. Nah, jadi itu sebaiknya kita lakukan olahraganya secara teratur. Direkomendasikan oleh WHO dalam seminggu itu kita dianjurkan berolahraga selama
150 menit. Ya, jadi kalau misalnya kita berolahraga seminggu 3 sampai 4 kali, insya Allah sudah cukup lumayan. Nah, tapi harus teratur, kontinu dan konsisten melakukan olahraganya. Nah, kemudian jangan merokok. Karena dengan merokok, kita akan memperburuk kesehatan, apakah itu kesehatan tulang ataupun kesehatan yang lainnya. Juga termasuk suplai darah ke daerah pinggang itu juga terganggu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau pagi-pagi itu di matahari itu banyak sekali provitamin D. Nah, silakan berjemur dan itu sangat bermanfaat untuk mencegah pengeroposan tulang ataupun terjadi osteoporosis. Kemudian kalau kita tidur, itu diperhatikan tidurnya sebenarnya seperti yang dianjurkan Rasulullah itu sangat benar. Kita tidur miring, apalagi miring ke kanan. Itulah yang sangat betul yang dianjurkan Rasulullah. Itu yang terbaik. Silakan Bapak Ibu lakukan. Karena kalau tidur posisi telentang ada tekniknya. Nah, baik, ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana teknik-teknik posisi saat berdiri, posisi duduk, posisi nyetir, posisi mengangkat barang taruh dalam bagasi mobil, posisi saat bekerja, ataupun saat kuliah, ataupun saat sekolah anak-anak, dan kemudian juga posisi tidur. Dapat kita perhatikan di sini. Nah, ini ada posisi yang sengaja saya buatkan contoh yang posisi yang benar dan posisi yang salah. Ini posisi yang salah. Kenapa kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang salah? Coba perhatikan. Posisi yang salah ini, karena ini apa? Tulang belakangnya tidak segaris, tidak garis lurus. Nah, ini ada lengkungan yang berlebihan dan ini kepalanya kan maju ke depan. Jadi ini mengakibatkan otot ini bekerjanya terlalu berat. Jadi bagaimana harus kita lakukan kalau berdiri? Kita harus berdiri tegak lurus. Sehingga tulang belakang ini dia tetap segaris. Dengan tulang belakangnya segaris, insya Allah kerja otot tidak berlebihan. Tapi kalau seperti ini, nah kerja ototnya sangat berat, menimbulkan nyeri dia. Kalau misalnya ibu-ibu lagi berdiri untuk masak, dapurnya lebih rendah. Bagaimana caranya? Nah, caranya bukan kita membungkuk, tetapi kita di sini, nah tetap boleh menekuk di pinggang ini, tetapi posisinya ini tetap lurus dan perhatikan, angkatlah kaki salah satunya, biar kita nggak pegel. Jadi saat kalau misalnya kita upacara tuh, kan berdiri lama. Kalau berdiri lama, kedua tungkai sekalian berdiri lama, itu sangat berat di pinggang. Jadi bagaimana caranya? Saat kita berdiri, boleh salah satu dirilekkan kakinya, sehingga tidak menimbulkan nyeri. Kemudian, saat kita menyetir, nah kalau saat menyetir ini, yang harus Bapak Ibu perhatikan, ini posisinya, kalau nyetir seperti ini kan terlalu jauh ini jangkauannya ke remnya ataupun ke gasnya ataupun ke closnya, ini terlalu jauh. Sehingga di sini posisinya dia sudah semakin menurun karena tungkainya terlalu jauh, tungkainya memanjang diluruskan sampai full. Nah, ini beberapa saat kita nyetir kalau seperti ini pasti akan sakit pinggangnya. Jadi bagaimana? Nah, dekatkan jok mobil dengan kita sesuai dengan tungkai kita, dan ini posisi tungkai kita adalah posisi menekuk, tidak posisi lurus seperti ini. Nah, kalau kita seperti ini, posisi tulang belakangnya kan tetap dalam keadaan lurus. Nah, kalau seperti ini, tulang belakangnya sudah berubah posisinya. Ya. Kemudian, kalau misalnya duduk, seperti tadi saya sampaikan, saya duduk di sofa. Nah, duduklah sampai mundur, sampai full mundurnya. Nah, kalau kita mundur sampai full, nah ini tulang belakangnya ini tersangga penuh dan dia tetap lurus. Kalau misalnya jauh tempat sandarannya, kita boleh kita tambahkan di sini dingklik ataupun bangku kecil. Supaya apa? Posisi daripada paha kita lebih menekuk. Kalau posisinya menekuk, ininya otot sini tidak bekerja berat, dia lebih rileks. Nah, kemudian atau bisa kita duduk juga
dengan salah satu kaki kita silangkan. Tujuannya apa? Supaya tidak terulur berlebihan. Nah, kalau seperti ini tersandar, tetapi posisi kakinya dia seperti ini, lurus seperti ini, jadi ini dia akan terulur yang berlebihan. Nah, kemudian posisi lehernya juga lebih maju ke depan. Karena seperti itu, otot-ototnya akan bekerja berat. Nah, sehingga baiknya kita duduk, kalau memang kita kurang tinggi, kasih apa gitu di depan kaki supaya kaki kita bisa kita naikkan sehingga posisi daripada paha kita lebih menekuk. Nah, kemudian kita saat kita mengangkat, misalnya kita habis belanja, kita mengangkat barang, mau meletakkan barang itu di dalam bagasi mobil. Perhatikan, jadi jangan kita posisi seperti ini. Kita ngangkat barang berat, posisi kita membungkuk. Nah, ini adalah posisi yang salah saat kita melakukan satu kegiatan untuk mengangkat dan ataupun mengeluarkan barang-barang di bagasi mobil kita. Bagaimana sih yang benarnya? Nah, yang benarnya kita lakukan adalah salah satu kaki kita naikkan ataupun kita tinggiin sehingga tetap terjaga kesegarisan daripada tulang belakangnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan kalau misalnya di kantor, kan kita biasanya di kantor kita ada kursi berputar ataupun kursi kitos. Nah, boleh duduk seperti ini. Silakan duduk tegak, ya. Tetap perhatikan kesegarisan tulang belakangnya. Kalau memang bangkunya terlalu tinggi, silakan diberikan dengan bangku kecil di sini atau apapun pengganjal yang bisa membuat Bapak Ibu nyaman duduknya. Nah, ini kadang-kadang kalau udah pegel kita mau duduk seperti ini, mau cari posisi nyaman. Ya, nyaman sesaat, tetapi ini adalah posisi yang salah ataupun tidak kita rekomendasikan. Karena posisi yang ini akan menimbulkan nyeri pinggang dalam waktu yang lama. Ini dia akan terulur, dia berlebihan daripada otot-otot belakangnya. Nah, kemudian ini duduk bersandar, tetapi sandarannya nggak tinggi, kemudian posisinya dia membungkuk. Ini juga tidak baik. Jadi paling sering kadang-kadang di mahasiswa ataupun anak-anak kita sekolah. Bapak Ibu sekalian, bahwa sakit pinggang ini bukan tidak hanya diderita oleh orang tua saja, pada anak-anak juga bisa terjadi. Kita lihat anak-anak sekolah sekarang banyak sekali membawa buku. Jadi mereka menggendong tas ataupun ransel yang penuh dengan buku. Kadang-kadang sehari bisa lebih dari 5 kilo. Nah, itu yang akan mengakibatkan dia sering sakit pinggang. Bahkan kurang kita perhatikan posisi mereka saat belajar duduk dalam keadaan miring ataupun saat posisinya cari posisinya yang nyaman, tetapi tanpa kita perhatikan posisi tulang belakang. Itu sehingga mengakibatkan dia sering terjadi perubahan tulangnya, akan terjadi kifosis ataupun bungkuk, akan terjadi skoliosis ataupun miring ke salah satu sisi, ataupun bisa terjadi juga hiperlordosis karena membawa tas yang terlalu berat. Nah, dan satu lagi posisi dalam posisi tidur. Nah, ini posisi yang salah kalau kita tidur tengkurap seperti ini. Kenapa? Karena tulang belakangnya enak. Ini sangat melengkung dia di sini. Saat dia sangat melengkung, posisi seperti ini menimbulkan dia strain daripada ototnya yang berlebihan. Ataupun kita tidur posisi tidur terlentang, di bantalnya, di kepalanya ada di bantal ada di kepala. Sedangkan di kakinya kita tidak taruh bantal. Nah, di sini kepala posisinya menekuk dan di sini lurus dan terus terulur terus panjang ini. Ini yang akan menimbulkan nyeri. Nah, bagaimana sih kalau kita tidur posisi yang baik ataupun yang benar? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ingin tidur dalam posisi terlentang, inilah posisinya. Kita di kepala kasih bantal, kemudian dan di bawah lutut juga kita kasih bantal. Jadi sini otot-otot pinggangnya tidak tertarik berlebihan. Kita lihat tadi tidur terlentang seperti ini kan terulur nih. Terulur banget. Dalam waktu yang lama sakit pinggangnya. Apalagi kalau tempat tidur yang kita gunakan, tempat tidur yang terlalu empuk. Tempat tidur yang terlalu empuk, kalau kita misalnya tidur sampai kita masuk ataupun terbentuk posisi kita di situ, sangat melengkung, itu menimbulkan nyeri. Ya, tidak boleh.
Sehingga dianjurkan kita posisi kalau memang tidur terlentang, boleh kepala satu di bantal satu di kepala, bantal satunya adalah di bawah lutut, kemudian posisinya jadi ini adalah lebih rileks, posisinya seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya kita mau tidur tengkurap, boleh silakan tidur tengkurap. Nah, tidur tengkurap seperti ini, jadi posisi bantalnya tidak di kepala. Posisi bantal kita letakkan adalah di bawah paha ataupun di bawah perut. Kenapa? Supaya ini kita lihat ada beda kan dengan posisi yang tadi tengkurap tanpa diganjel bantal. Di sini tulang belakangnya sangat melengkung. Tapi kalau kita kasih bantal di bawah perut ataupun di bawah paha seperti ini, tulang belakangnya nggak terlalu melengkung. Kalau nggak melengkung seperti ini, dia otot-ototnya lebih rileks, tidak bekerja berlebihan. Kalau seperti ini, otot-otot punggungnya sangat bekerja keras, sehingga sangat bangun kita tidak fresh, pasti kita akan menimbulkan rasa nyeri di pinggang. Nah, kemudian posisi yang sangat baik adalah posisi tidur miring. Apalagi tidur miring ke kanan. Itu sangat baik, karena apa? Organ jantung kan ada di sisi kiri. Tidak terjadi penekanan pada sisi kalau kita tidur ke kanan. Jadi kalau kita tidur miring ke kanan, posisinya bantal ada di bawah kepala dan satu lagi bantalnya di antara kedua paha. Posisi paha juga dianjurkan adalah menekuk. Karena kalau lurus sama juga terulur dia. Jadi posisi paha menekuk. Silakan kalau misalnya dalam tidur itu kita bisa bolak-balik. Mau tidur terlentang dengan kita posisikan bantal kita robah, posisi tengkurap, posisi bantal juga di bawah perut, ataupun di bawah paha ini, dan kemudian posisi miring. Boleh miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Ya. Kemudian bagaimana cara mengangkat yang benar? Nah, kalau kita dalam mengangkat ini, yang kita perhatikan ini. Nah, selama ini kan kita sering yang kita lurus kakinya, yang kita bungkukkan adalah punggungnya. Itu adalah posisi yang salah. Jadi yang benar adalah kita tekuk lutut kita majukan satu kaki kita nih. Satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Posisi tulang belakang ini lurus. Bendanya yang kita mau angkat kita dekatkan ke tubuh kita. Ya, jadi tidak boleh terlalu jauh. Misalnya posisi bendanya di sini, kita mengangkat. Jadi kan tangan kita terlalu jauh jangkauannya. Itu juga akan menimbulkan nyeri pinggang walaupun kita sudah posisi jongkok. Nah, jadi benda yang akan kita angkat itu harus kita gunakan, harus kita dekatkan ke arah kita. Kemudian ya seperti ini, benda yang kita mau dekatin, nah kita mau angkat, kita tahankan dengan kaki kita. Nah, kita dekatkan ke badan kita waktu kita mengangkat. Kalau benda itu nggak terlalu berat, mampu kita lakukan sendiri, ya silakan kita angkat sendiri. Tetapi kalau benda itu berat, jangan memaksakan diri untuk mengangkat sendiri. Silakan minta pertolongan pada temannya atau saudaranya atau siapa saja yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian kalaupun ini benda ini kita mau angkat, nggak ada yang bantu. Nah, tapi tidak boleh benda itu melebihi daripada tinggi kita. Karena kalau melebihi daripada tinggi kita, itu kerja daripada tulang belakang mempertahankan supaya kita tidak jatuh, itu sangat berat kerjanya. Jadi sehingga menimbulkan nyeri. Nah, jadi seperti itu teknik-teknik mengangkat harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita memperhatikan hal-hal tersebut, dan insya Allah kita akan terhindar dari nyeri pinggang. Nah, kalau sudah nyeri, apa yang harus dilakukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau udah nyeri pinggang, sebenarnya latihan ini saya kasih secara global saja. Sebenarnya cara latihan ini ada dia sakit pinggang, ada teknik masing-masing. Untuk misalnya karena HNP, latihannya berbeda dengan karena low back pain atau nyeri pinggang belakang aja karena problem dari ototnya, itu berbeda teknik latihannya. Ini saya akan memberikan hanya secara global karena dari sakit nyeri pinggang karena low back pain ataupun nyeri pinggang atau disebut dengan low back pain, itu terjadinya hanya di sekitar pinggang saja dan tidak menjalar ke kaki. Latihannya boleh Bapak Ibu lakukan seperti ini. Bapak Ibu dalam posisi berdiri,
hati-hati kalau misalnya nggak kuat berdiri harus pegangan tangan satunya. Nah, ini boleh kaki diletakkan di atas meja kecil ataupun dingklik. Ya, meja kecil ini kita taruh tungkai kita ini di sini, kemudian pergelangan kakinya kita gerakkan ke arah atas. Nah, kalau kita gerakkan ini ke arah atas, ini akan terulur dia. Ya, bisa dilakukan berulang-ulang gantian kiri dan kanan. Perhatikan ini juga posisi berdirinya tetap harus lurus, tidak boleh membungkuk. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan kalau misalnya oh nggak bisa Bu saya gerakkan, boleh juga kalau mau dibantu misalnya pasang kain di sini ataupun tali. Nah, tarik dengan kedua tangan ke sini. Jadi dia akan ditarik pergelangan kakinya ke atas sini. Ya, bisa. Bisa kita ulur, ini tujuannya untuk mengulur otot-otot hamstringnya ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita ada matras, boleh kita latihan. Latihan daripada perhatikan tulang belakangnya ini. Perhatian kita gerakkan, misalnya kita mau menggerakkan tangan ke atas, tangan kanan yang digerak, tangan kiri yang diluruskan ke belakang. Jadi bergantian saling silang kiri dan kanan. Kemudian juga kan tadi kan saya sampaikan nyerinya sampai ke gluteal ataupun bokong. Nah, kita harus ulur juga di bokongnya. Bagaimana kita ulur? Nah, kita menekuk lututnya, kita bisa ulur miring ke kiri ataupun miring ke kanan. Nah, jadi seperti itu bisa dilihat ini gambarnya. Kita ulurkan, dia akan terasa tertarik otot-otot glutealnya. Kemudian bisa juga kita latihan seperti di posisi kucing ini, kita pelatihan dengan cara kita membungkuk menggerakkan tulang belakang ke bawah, kemudian menggerakkan ke atas. Nah, jadi ini latihan ini. Dengan kita melakukan latihan ini, dia akan menimbulkan relaksasi daripada otot-ototnya. Kemudian juga bisa kita lakukan ini adalah gerakan pelvic tapping. Pelvic tapping ini caranya adalah dengan cara kan Bapak Ibu mengangkat ini bokongnya pelan-pelan diangkat ke atas. Sampai angkat ke atas, tahan, kemudian turunkan lagi pelan-pelan. Gerakannya tidak boleh buru-buru. Gerakannya tidak boleh gerakan kejut. Gerakannya tetap pelan-pelan, dilakukan diangkat bokongnya pelan-pelan. Ini bagaimana cara ngangkat? Kakinya kan rapat nih, tekan di kaki, akan terangkat pelan-pelan, dia terangkat bokongnya ke atas, angkat, bahkan sampai angkat pelan-pelan nih. Cara kita mengangkat adalah bayangkan kita di tulang belakang ini ada 33 ruas, angkatlah per tahap. Angkat pelan satu ruas, diangkat pelan-pelan. Makanya naiknya harus pelan-pelan. Naik pelan-pelan sampai terasa ke leher dinaikkan. Kemudian turunkan pelan-pelan. Yang turun pertama kita mulai dari leher, turun terus ke bawah sampai meletakkan kembali di tempat tidur. Nah, jadi latihannya seperti itu bisa dilakukan berulang-ulang. Kemudian bisa juga dilakukan seperti kita melakukan sit up, tapi sit up-nya jangan sampai full. Kalau sit up sampai full itu akan menimbulkan nyeri. Ini kita kuatkan pelan-pelan sampai leher aja segini. Kira-kira 45 derajat, tapi ininya tulang belakang masih tetap lurus. Ya, dan kaki ditekuk supaya tidak bekerja tulang otot-otot pinggangnya tidak bekerja dua tempat. Jadi seperti ini ditekuk, jadi tidak bekerja untuk meluruskan kaki lagi, ya. Kemudian juga posisi tengkurap, ya kita seperti ini latihan setengah daripada sit up, ya. Bisa kita lakukan latihan seperti ini. Kalau misalnya mampu, boleh sampai sit up betul posisinya. Oh, kok sit up, maaf, push up. Yang tadi yang sit up. Posisi tengkurap ini setengah push up, ya. Nah, lakukan bisa berulang-ulang. Kemudian bisa juga kita mau sit up dengan posisi miring. Nah, disebut dengan set plank ya. Ini memang agak berat. Kalau yang belum biasa jangan lakukan seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang kalau dilaksanakan insya Allah akan bermanfaat dan akan menimbulkan atau mengurangi rasa nyeri pada Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya aturkan.